Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Mulai pagi ini, kita akan mempelajari 1 Korintus. Kita mulai mempelajari 1 Korintus. Jadi pertama-tama mari kita lihat pasal 1. Apa tema inti yang dibicarakan dalam 1 Korintus? Tema inti 1 Korintus adalah surat Paulus kepada saudara-saudari di Korintus. Tema inti yang dia bicarakan adalah, ketika aku datang kepada kalian, tidak membiarkan kalian mengetahui hal lain, hanya mengetahui Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Inilah 1 Korintus. Isi paling intinya adalah ketika Paulus pergi ke Korintus. Tidak membiarkan saudara-saudari di Korintus mengetahui hal lain, hanya mengetahui Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Jadi mari kita lihat. Pertama, tema pertama disebut Kristus adalah Tuhan. Jadi Kristus adalah Tuhan bagi siapa? Kristus adalah Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan atas apa dari kita? Adalah Tuhan atas roh kita. Tuhan atas roh di dalam kita. Juga Tuhan atas tubuh kita. Adalah Tuhan atas segala sesuatu milik kita. Jadi semua orang yang berseru kepada Yesus Kristus menerima kasih karunia yang melimpah. Yaitu semua orang yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Maka, surat ini. Surat 1 Korintus ini ditulis untuk semua orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Adalah semua orang yang setelah membaca surat ini akan mengerti bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan kita. Maka damai sejahtera dan kasih karunia diterima oleh kita semua dari Bapa dan Tuhan. Pada waktu itu, pernah Rasul Paulus pergi ke Korintus. Tetapi pada hari-hari di Korintus itu, dia tidak membiarkan saudara-saudari mengetahui hal lain. Hanya membiarkan saudara-saudari mengetahui Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Maka, apakah Yesus Kristus itu? Siapakah Yesus Kristus? Apa arti penyalibannya? Murid-murid pada saat itu mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Jadi Paulus berkata Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Sebenarnya Dia adalah anak Allah. Sebenarnya Tuhan Yesus ini, Dia adalah Tuhan pencipta hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan pencipta hidup kita. Dan kemudian setelah Dia disalibkan, tidak disangka, Dia bukan hanya Tuhan pencipta hidup kita, tetapi juga Tuhan yang menebus kita. Sekarang setelah Dia bangkit dari kematian, Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Memberikan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada kita. Sungguh Yesus adalah Tuhan kita. Kita semua harus mengasihi Dia. Harus percaya kepadanya. Karena Yesus adalah Tuhan kita. Jadi kita sedang menantikan Tuhan dengan rindu. Selama menunggu dijemput ke surga, kita harus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Supaya dalam proses penantian Tuhan menjemput kita kembali ke rumah Bapa. Membuat karunia kita, membuat berkat yang kita terima, tidak kalah dengan orang lain. Sebaliknya, menantikan Tuhan dengan rindu. Melayani Tuhan dengan semangat, akhirnya memberikan berbagai karunia. Segala berkat yang indah kepada kita. Supaya kelak di hari kedatangan Tuhan kita bisa memperoleh kelimpahan dan kesempurnaan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.